Ini sampailah kita pada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara Mau'idhah Hasanah atau ceramah agama sekaligus doa dan penutup yang akan disampaikan oleh Al-Mukarrom Bapak Dr. Andes Kiai Haji Amin Budi Harjono dari Semarang. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Amin Budi Harjono, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Praise be to Allah, Lord of the universe. And peace and praise be upon his final prophet and messenger Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, kepada yang mulia para alim, para kiai, wabil khusus ini Akhinal Karim, Ibnul Karim, Bapak Bupati, Bapak Kiai Haji Imron Rosyadi. Saya mengenal nama Imron Rosyadi itu di mana-mana jadi kiai memang. Iya. Dari pelosok Kudus saya mengenal Kiai Imron Rosyadi, juga tingkat nasional ada Kiai Imron Rosyadi. Ini tingkat Kabupaten Cirebon ada Bupati Kiai. Nah, tepuk tangan untuk beliau bersimpuh dengan hati tawajuh bersama kita, ngelembrak pinarak bersama kita. Juga kepada yang mulia PCNU Kabupaten Cirebon, juga MWC beserta staf, dan tentu sampai ke ranting-ranting juga ini rawuh nampaknya datang. Kemudian kepada Banom-Banom NU, mulai dari Ansor, Banser, dan juga Ibnu IPPNU, juga Rijalul Ansor yang sekarang istilahnya harlah ini acaranya nih. Oh, selawatan ke-8 dari Rijalul Ansor ini. Dan bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, tambah lagi ini tari sufi dari Brebes dan juga dari Purwodadi, ikut dari Semarang. Dan saya juga tadi membawa vokal perempuan 2 yang pernah menjadi tahsin di Kuningan saat itu. Ini ikut ke sini. Malam hari ini saya merasa bersyukur karena menyaksikan kebaikan di Plumbon ini. Ini juga kerinduan sebenarnya saya karena sudah sering mengisi pengajian di wilayah ini. Tentu ini sebagai penyeka rindu kita bertemu dan juga kita duduk-duduk manis di taman-taman surga. Memang yang mau duduk bersimpuh di majelis seperti ini calon penghuni surga.
dalam kaitan surgawi itu juga sama dengan kita ini kumpul rukun. Itu Nabi Muhammad SAW menyatakan suasana surga karena rukun, ibarat wadah itu tidak retak, tidak pecah, utuh. Wilayah Plumbon seperti ini Rasulullah mengabarkan wilayah yang memang akan dikucuri rahmat oleh Allah. Nah, untuk itu rumah tangga yang rukun disebut apa ibu-ibu? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Juga negerimu ini disebut negeri surga. Karena apa? Binika tunggal ika, walau berbeda tetapi jiwanya menyatu. Seperti juga ini Rijalul Ansor ini, alat sekian banyak, beragam bunyi tapi rukun suaranya, jadilah melodi, enak di hati. Maka nyanyian disebut sekar, yang vokal-vokal ini disebut nyekar, tidak melukai hati. Sama dengan lampu ini, semuanya menyala, rukun cahayanya, jadi terang dan indah. Termasuk ini ada, ini bukan lampu ibu-ibu, bapak-bapak, ini kaca, selaksa cermin. Hati adalah cermin. Hati kalau bersih seperti ini, kalau jernih, kena cahaya, coba ditembak cahaya, coba tolong. Nah, hati kalau bersih, kena ilmu, kena cahaya, memendar-mendar ke seluruh tubuh sendimu, dan dirimu pun menjelma cinta. Semua tindakanmu akan damai di hati siapa saja. Ini ya, paham atau tidak, tepuk tangan. Ini orangnya juga sama, ini juga beda pendapat dan beda pendapatan. Tapi kok mau kumpul, berarti mencerminkan rukun. Dan inilah yang menjadi kekayaan bangsa kita, yang menurut Mbah Maimun Zubair sebelum pamit dari negeri ini, bangsamu ini akan menjadi mercusuar dunia. Terbukti Afghanistan kesini berguru kepada NU tentang mendidik ukhuwah diniyah, watoniyah, dan basyariah. Termasuk Taliban sekarang kenapa beda dengan dulu, karena pernah sowan ke PBNU yang punya bangunan seperti itu. Tambah lagi Suriah yang hancur kesini bertanya bagaimana mendidik umat supaya memahami pihak lain, pun kepada NU. Mesir kesini, Irak yang hancur sejak Saddam Hussein kesini. Diam-diam bangsamu ini menjadi konsultan atas pembinaan umat sebagaimana yang dicita-citakan Mbah Hashim Asy'ari. Coba. Maka kalau hatinya ciut ibarat burung seperti emprit. Lah, lambang negaramu ini raja segala burung, namanya Garuda. Jadi kalau ada negeri lain yang hancur ke sini karena pertengkaran antar paham, Pak Bupati, dalam satu agama pun tidak memahami, akhirnya hancur. Habib Ali Al-Jufri sering ke sini bilang apa? Kami datang dari negeri-negeri yang hancur gara-gara perbedaan faham dalam satu agama. Kalau perbedaan faham satu agama saja tidak bisa memahami, bagaimana kau bisa menebar cinta atas agama lain, atas faham lain? Hai dunia, datanglah ke Indonesia untuk belajar kepada bangunan yang ditata NU. Kemenangan NU adalah kemenangan bagi bangsa, kemanusiaan, bahkan kemakhlukan. Please you came here to Indonesia. Ini banyak yang nonton di YouTube saya ini, YouTube Kiai Budi Channel. Ini saya live, silakan like, komen, share, dan
Ini yang nonton dari Timur Tengah, Korea, ya NU Korea, Hong Kong, ya Asia Tenggara khususnya di Indonesia. Jadi ini orang bilang adem ya lihatnya gitu. Gitu Pak Bupati. Adem, memang ini karena bupatinya itu kali. Coba ibu-ibu pernah memahami kalau kita duduk tanpa kemul, tanpa jaket, tanpa ya macam-macam yang menghangatkan, kenapa? Ini suhu cuman 28, paling banter 32 gitu. Ini negeri yang nyaman secara musim. Tidak seperti Jepang, kalau pas musim es, air membeku, orang harus ribet memakai busana tebal-tebal. Kita enggak. Negeri kita ini disebut Zamrud Khatulistiwa. Zamrud itu hijau, karena apa? Hutannya masih banyak. Bahkan duit go green dunia diberikan kepada Indonesia karena rakyatnya yang masih suka menanam, suka nandur, suka penghijauan dan bertani. Tepuk tangan untuk para petani kita Indonesia. Kemudian Islam di Indonesia ini dikenal dunia Islam yang damai. Islam yang apa ibu-ibu? Damai, memahami pihak lain. Maka Pak Bupati, ini pola yang disebut asimilasi. Ini Islamnya, ini kearifan lokal atas jenius lokal. Maka nilai Islam ditransformasikan masuk ke lokal tersebut tanpa konflik, tanpa pertengkaran. Ini hanya NU yang mampu, karena Gondelan sama Sunan Kalijogo lerilir apa? Tandure wes sumilir, tak ijo, tak senggo, temanten. Makna temanten apa? Ini Islam, ini kearifan lokal. Atas kecerdasan kealiman jenius lokal mampu dijodohkan dalam mempercantik peradaban di Indonesia. Maka Pak Yai Imron Rosyadi, kalau masyarakat biar rukun, guyub dan damai, kalau pengajian ngundang kiai, jangan asal kiai, kalau bisa kiai yang model kayak gini ya. Kayak Kalijogo itu yang mampu mentransformasikan secara cerdas ke masyarakat dalam suku 740 suku. Pasti di sana ada jenius lokal. Kenapa sampai mayoritas muslim? Dua, Indonesia ini negeri yang ziarah ke Mekah Madinah paling banyak di dunia, sampai overload. Daftar sekarang, berangkatnya kapan? 23 tahun. Itu karena saking banyaknya yang daftar. Dan semoga yang duduk manis ini sampai selesai, saya mendoakan entah Bapak Ibu, entah anak cucumu dalam seumur sekali, ya Allah, beri kesempatan bisa ziarah ke Mekah Madinah. Yang ketiga, yang hafal Quran berapa? Mbah Hasyim Muzadi, Allah yarham. Saya pernah ngaji di Bangilan, di dalamnya, di rumahnya. Beliau meneliti, ada 2 juta orang hafidhoh. Itu 10 tahun yang lalu. Nah, karena riset, kalau sekarang tambah lebih banyak. 2 juta orang ghaibah. Yang keempat, apa? Negeri ini negeri bumi sholawat. Dari Aceh sampai Papua sana, itu banyak grup-grup hadroh begini. Nanti akan saya terangkan di belakang kenapa ini dinamakan hadroh. Itu nanti di belakang. Ini pembukaan dulu ini ibu-ibu. Ya, bumi sholawat. Kenapa sholawat kita kidungkan? Karena ketika Rasulullah kita hadirkan, Allah menyatakan la yu'adzibahum. Allah ora bakal memberikan derita. Allah tidak akan memberikan beban yang di luar kemampuan. Itu Allah yang menyatakan di dalam Al-Quran. Maka sholawat di Indonesia merupakan bumi sholawat. Nah, sebelum saya jauh bilang, menyampaikan banyak hal, tolong ini Rijalul Ansor, ini negerimu Indonesia, ini negerimu Nusantara, jaga baik-baik
jaga kedamaian dan kerukunan, dan Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Habib Umar bin Hafid sering datang ke sini bilang apa? Saya seneng hadir ke Indonesia. Kenapa? Karena negeri ini saya tahu negeri yang pernah dinyatakan dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk Nusantara. Nah, kami semua putra putri Indonesia. Lu kok mentelengnya aku ditabo. Untuk penyemangat kita semua, anak-anakmu juga ya. Yo. Kita semua putra putri Indonesia, sopan santun berat mulia, Pancasila ada dalam dada, jayalah selalu Indonesia Raya. Ya terus. Semua putra putri Indonesia tegas dan angkut berakhlak mulia. Pancasila ada dalam dada, ajib-ajib jos Indonesia Raya. La 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 Indonesia banyak suku dan bahasa, kekayaan yang harus kita jaga. Tanah airku kaya alam dan pulaunya, mari kita rawat itu semuanya. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. La 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 kita semua anak Indonesia jadi satu garis dalam khatulistiwa, beda-beda tapi kita tetap satu jua, bersatu padu dalam membangun Nusantara. Kita semua anak Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke itulah kita, jadi satu padu itulah Indonesia. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. Jerit tanah. Coba seberapa? Tanah airku Indonesia. NKRI. Harga mati. Saya suka ini Pak Bupati. Anak-anak muda ini pinter mukul hadroh daripada mukul orang juga. Juga nggak baik. Mukul orang biadab. Kiai membina, dialihkan mukul hadroh jadi peradaban. Nah, ini. Maka saya tulis dalam status Facebook dan WA, cinta bisa mengubah biadab menjadi beradab. Termasuk anu Pak Bupati, daripada suami itu menyakiti hati istri, kalau diomongi kok rada menyakiti gitu,
menang ya ora juara, kalah memalukan. Lebih baik lambene disumpeli rokok Pak Bupati, jadi aman. Jadi rokok memang bisa menghadang kemungkinan daripada omong yang jahat. Indonesia itu negeri yang cerdas mengubah biadab menjadi apa? Kenapa Pak Yai kok mengajak istighosah, muslimat, ya yasinan, manakibat untuk menindih lidah ini supaya kamu tidak cerewet sama suamimu. Ya, ditekan dengan kalimat toy. Nah itu. Seandainya tidak punya budaya seperti ini, panas Indonesia. Oke. Nah, sekarang kenapa ini tadi disebut hadroh? Ini alat untuk menghadirkan. Siapa yang dihadirkan, yang didatangkan? Kanjeng. Di mana? Di hati. Moga Rijalul Ansor, saya memakai Rijalul Ansor. Anda saya minta bilang semakin dekat di hati. Oke ya, ini ya, nah, semakin dekat. Rijalul Ansor Plumbon. Nah, ini nanti menjadi semboyan yel-yel di mana-mana. Semakin dekat di hati. Nah. Dan hadroh ini kenapa kok disebut hadroh? Alat untuk menghadirkan Rasulullah. Rasulullah itu ditulis oleh para pujangga kita. An-Nabi ya ha i'lamu nggak usah hadroh dulu, ini hanya anu i'lamu terus solawat disebut farodo. Ada lagi yang af'al tafdil afrodo. Kenapa kok wajib? Karena kudung yang kau pakai siapa yang perintah? Rasulullah. Quran yang kau bawa siapa yang mengasih? Rasulullah. Ini kau duduk di majelisnya siapa? Rasulullah. Kau berumah tangga siapa yang nyuruh? Sunnah Rasul. Lebih bagus kalau malam Jumat daripada membunuh Yahudi 70, lebih baik kau bikin kumpul suami istri. Ini kecerdasan pengalian ini, tidak main-main. Ya, terus kita ini gotong royong, rukun. Siapa yang mengajarkan jamaah? Rasulullah. Jadi kalau ada orang Islam yang menerima kado cinta dari Rasulullah tetapi tidak mau menyapa, bersolawat kepada Rasulullah, itu seperti memetik bunga dalam taman tanpa meminta izin, tanpa menegur kepada yang menjaga kebun. Secara akhlak bagaimana itu? Akhlak saja, nggak usah dalil jauh-jauh. Ya. Terus dalam soal kedatangan ada lagi An-Nabi Yaman. Terus An-Nabi khairul bashar, An-Nabi Yaman hadar, An-Nabi khairul bashar, wa tanalahul qamar, wa nazal. Cah nom-nom seperti ini disebut Syubanul Yaum Rijalul Ghad. Cah nom hari ini pemimpin bangsa yang akan datang. Mustahil regenerasi bangsa diserahkan orang yang tidak karuan, tidak mungkin. Pasti diserahkan kepada mereka putra terbaik dari wilayah tersebut, seperti di samping kiri saya ini. Ya, terus ada lagi walau amilna kulla yaumin li ahmada maulidan qad kana wajib nokziba. Yang paling gampang tadi tolal terus apa? Wajib syuk.
Jadi kita duduk manis menghadiri sholawatan ini, rasa syukurmu, matur nuwunmu ke Rasulullah Muhammad SAW yang hanya akan mengangkat derajatmu dunia akhirat. Kita lama ini Pak Bupati ndak majlisan seperti ini. Jadi saya sendiri ngaji di musim pandemi ya karena diundang di Plumbon ini, tepuk tangan di Plumbon. Jadi jarang dapat order. Sampai-sampai kita ini rasanya terharu tadi saya melihat seperti ini sudah lama, hampir 2 tahun loh Pak Bupati. Seperti diwakili oleh Om Hairama dalam lagunya Menunggu itu. Sekian aku untuk, kalau yang gini-gini apa dia? Bukankah kita ku tunggu telah lama aku. Siapa yang tak menderita rindu karena nompo Quran, menerima apa-apa tapi tak pernah berjumpa orangnya. Derita hidup yang ku duhai pada siapa. Terus kalau kedatanganmu telah lama aku. Sapa sing iso ngeki syafaat nak kalau bukan Rasulullah? Terus ditulis selain tiada. Lah sing iso menghubungkan maknanya hanya saya itu saya. Tempatku bersandar. Sholawatan untuk apa? Mencurah. Karena rindunya pekat sampai begini. Lama aku menanti kedatanganmu. Waduh. Ini yang ngeri lagi nih. Evita Mala sama, sampai kangennya nangis kok. Ku menangis, ku bersedih, ku berduka. Terus ku merana soalnya merana mrene. Aku rindu. Terus padamu. Lah dhamir mukhatab ini diarahkan ke Rasulullah. Mau makan dahar makannya Rasulullah bagaimana caranya? Mau tidur, tidurnya bagaimana? Mau apa? Dimanapun. Loh, alam ini kan laulaka ya Muhammad ma khalaqtud dunya wa ma fiha. Ya, dimanapun, di semua waktuku. Masuk kamu memakai kudung tidak pernah, itu yang menyuruh siapa? Mestinya memasukkan kudung ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kau diangkat derajatnya oleh Allah. Gitu. Nah, ini akan saya
minta milih Evita Mala apa Omai Rama? Ya kesuwen nah kelamaan. Nah Omai Rama yang anal fakiru ilaika ya Rabb, atau yang satu lagi ya Habibah. Yaitu kalau yang Evita Mala ya khairal hadi, diubah ku menangis Milendi. Hah? Lu kok bebas memilih yang Omai Rama apa Evita Mala? Jangan kedua-duanya kelamaan. Kita petik sedikit-sedikit. Ya khairal hadi apa? Ya khairal hadi. Yaudah, nanti sholawatnya dulu, baru diikuti ku menangis. Dilihat di Google-mu itu. Kita ini ngaji rileks aja ya. Ibu-ibu kalau duduk gini kemeng ya tahiyat. Tahiyat kalau kemeng ya selonjor pokoknya kan gini. Ya coba aku tak ingin dengar nafasmu ini. Kalau diselingi begini saya bisa merokok Pak Bupati. Loh kok masih rembugan itu bagaimana? Atau gini, coba vokal Mbak Umi sama Mbak Anu di mana tadi? Mbak, di mana? Oh alah, orang tidak siap diajak kayak gitu. Ya sudah, ayo. Terlambat itu. Ya khairal kurang tinggi Mas. Ya khair, semua gitu. Ya khairal hadi lil anami tasama. Tasama ya khairal hadi langsung tasama kau menangis.
kembali salawat. Ya khairal. Ya dua kali. Ya khairal. Cukup. Cukup. Ya ini kenapa itu kok pecinya panjang Bu? Itu simbol batu nisan telah aku sunggi-sunggi. Kenapa jubahnya seperti itu? Kain kafan telah aku kenakan. Apa filosofinya? Aku matikan egoku, aku nyalakan cinta di hatiku. Untuk itu tadi simbolnya yang kanan ini hubungannya dongo ini sebenarnya. Hati tidak boleh lupa ke Allah. Itu tidak bisa ngeblak karena berzikir. Allah nggak boleh putus. Kalau ingat hutang ngeblak. Lah dirimu sebagai khalifah fil ard yang telah menerima dari Allah itu turunkan ke Kabupaten Cirebon dengan yang dilihat kiri, yang dilihat jempol, yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Percayalah kepada Pak Bupati, apa yang beliau dapat akan disampaikan kepada rakyat yang terbaik. Gitu. Dalilnya banyak itu. Ahabbun nas ilallahi azza wa jalla, ya ujungnya anfa'uhum linnas. Sama. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingin tunjukkan bahwa sejak dulu negeri ini tembang-tembang itu memetik dari tradisi pesantren. Maka Dr. Nurkholis Majid, Pak Bupati, menyatakan karena ini riset, pendidikan asli Nusantara itu adalah pesantren. Maka di tengah daring seperti ini, orang tua banyak yang cemas, maka banyak pondok sekarang meningkat drastis. Dari Sumatera sampai ke timur, saya amati, saya 2 bulan di Sumatera, ke pesantren, meningkat. Cuman sarananya yang belum menampung. Daripada program full day, itu sama dengan program pesantren. Nah, saya usul Pak Presiden, Pak Menteri Pendidikan, ayo pola pesantren ini kita masyarakatkan karena itu pendidikan asli Nusantara. Nah, ini yang harus ditepuk tangani. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang saya ingin tunjukkan juga Ida Laila dulu. Sholatullah ya. Allah. Itu diganti apa? Insaflah diri. Jebur Kus Plus itu aslinya Tuban, maka sholawat Allahumma sholli wa sallim ala. Terus daimatan dilah Kus Plus, bukan lautan hanya kau. Kail dan jala cukup, tiada badai, tiada topan. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Selawatannya apa? Allahumma lim ala. Podo. Sama. Ada lagi itu. Yang mahir zen malah itu. Keduluan orang Cirebon. Insya Allah. Insya Allah, insya Allah ada jalan. Kalau di sini apa? Ya batroten.
Itu yang dulu, yang sekarang komarun. Komarun Nabi komarun insya Allah. Sama. Saya pernah naik bis Bupati tapi nyanyiannya kok Bang Toyib ya. Kenapa? Lah di kuping saya bukan itu, ya Toiba. Kok iso dileh Bang Toyib? Agim sama itu, jagalah hati. Jagalah hati, lentera hidup ini apa itu? Talbiyah, labbaik Allah, labbaik Allah. Sampai tadi ya khairul hadi fitamala umairama anal fakiru. Kalau saya kesini lagi digarap itu sekian lama anal fakiru sama. Maka Umairama nanti setelah tidak aktif di politik saya minta untuk sholawatan seperti ini, malah lebih indah. Lah terus yang terakhir saya tunjukkan, saya ketemu Ahmad Dhani di bandara. Saya mau ke Jambi, dia mau ke Surabaya. Saya senggol dari belakang. Gus mau kemana? Ke Surabaya, sidang. Kiai Budi mau kemana? Ke Jambi, acara. Saya share lagumu Laskar Cinta itu sholawat loh. Saya dengar lebih dulu daripada lagumu. Lah yang ngarang siapa? Ya teman-teman. Masa sholawat? Nah, saya nyanyikan Laskar Cinta. Lah diubah DE. Ya toh? Darinya wal badawi. Terus Birosu. Ayo Laskar Cinta, tebarkanlah benih-benih cinta, musnahkanlah virus-virus benci, virus yang bisa rusakkan jiwa. Ngono kae lah, lagunya begitu. Sampai Robbi ngono kae diganti wahai, persis kok. Ndak ada yang gesek. Yang neliti kayak gitu cuman saya Pak. Lah terus ini untuk gerakan ini. Kenapa ini kalau bersolawat kok rata-rata ya? Ya Nabi salam. Iya. Lah stop. Saya ndak bisa salaman sama yang cukup memberi syarat gini. Hai. Sana terus apa bilang? Hai. Jadi ya itu ya nidak yang maknanya duhai. Ya Imam Rusli, ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rasulullah. Iya. Atfata. Iya. Nah. Kata Maulana Syekh Rumi, ternyata soal memanggil Allah ya Rahman ya Rahim itu berhai-hai dengan Allah. Kalau jenengan bersolawat berarti berhai-hai dengan Rasulullah. Walau jarak 1443 tahun yang lalu, tetapi di hati terasa dekat. Seperti rembulan dan matahari itu jauh, tapi bisa kita rasakan dan bisa kita saksikan rembulan dan matahari. Lalu saya tulis sebuah puisi. Wahai rembulan, walau tanganku tak mampu menjangkaumu, tetapi temaram cahayamu menerangi gulita malam jiwaku. Ya. Wahai matahari, walau tanganku tak mampu menjangkaumu, tetapi panas api cintamu menghangatkan sedalam kalbuku. Wahai Rasulullah, walau aku tak pernah bertemu dirimu,
Tetapi ketika aku bersimpuh kepada guruku, kiaiku, hatiku melintasi ruang dan waktu. Ingin rasanya sebagai tanda terima kasih atas kado cintamu. Aku kecup asto kiaiku, mewakili pekat rinduku kepadamu. Ini salamane wong NU itu mulai anu Pak Yai. Apa diginikan tuh loh. Nah gitu. Seperti itu. Itu hanya dutaning noto mewakili apa derita rindu itu. Takzimnya kepada warasatul anbiya. Maka Nabi menyatakan man sofahaman sofahani fakot sofahani. Barang siapa yang berjabat tangan dengan orang yang pernah orang itu jabat tangan denganku, sama halnya orang tersebut berjabat tangan dengan diriku. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini tidak main-main adab NU seperti ini. Yuk sekarang saya ingin mengajak Anda untuk berhai-hai dengan Rasulullah. Jadi hai itu tandanya apa? Ini melambaikan tangan. Ya Habib, Habib ya Habibi. Kowe iki jek enom ketok yo ngeden ngono. Yang kuat nanti tak doakan istrimu nanti hamilan. Semuanya yang ada di belakang jauh itu, yang ada di halaman madrasah juga yang ada di masjid, saya minta mengangkat kedua tangan dengan nawaitu berhai-hai dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, jarak begini jauh tapi kau terasa dekat di hati kami. Semoga yang mengangkat kedua tangan ini, saya mendoakan ya cepat rezeki, gaji barokah, anak cucumu soleh soleha, yang jomblo dapat jodoh yang baik hati. Seberapa tadi kau nafaskan? Ya Nah, Habib. saya berdiri nih Pak Bupati, maaf ya. Loh tangannya diangkat. Nah, ini yang Pak Bupati juga ikut. Wow. Ada dua gerakan nanti. Yang pertama kanan kiri, yang kedua dua kali terus ngawe-ngawe gini. Itu ajakan ayo mondok, ayo ngaji, ayo bersolawat, ayo rukun ya, pokoknya yang baik-baik ayo gitu. Dan yang ketiga nanti I love you. Yuk diantarkan semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Ke kanan dulu nanti. Yo. Ya Habib, ya Habib, ya Habib, kaifash wa fuadi qalbana madi dhala. حبيب يا حبيبي كيف وفؤادي بني ظلام يا berubah. Plumbon, ayo ngaji, ayo salawat, ayo mondok. Allah dai yang tinggi. Ya salam. حبيب يا حبيبي كيف
selawatan bareng. I love you, Risalul Ansar. Satu lagi. Bertahan. Semangat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo mondok, ayo ngaji, ayo damai. Terakhir. Ya Habib, ya Habib, kaibat والفؤاد قد بدا بدي Bu, tolong pundaknya yang sebelah kanan dipegang sebentar gini. Orang sebelah kananmu, tangan kananmu megang pundak. Ya tolong dipijitin sebentar. Oh alah Bude, Pak D. Ya kita dengar Mbak Umi sama Mbak Nuri. Biar selawatan kita break sebentar untuk mengembalikan kemeng ya Pak Bupati. Sehat semoga semuanya. Diukur jadi 5 menit gitu selesai gitu. Nanti kelamaan kalau ini dua-duanya masih jomblo. Siapa yang berminat hubungi saya. Nanti duet juga, jadi jangan satu-satu. والدهر أنجز
بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا. بشرى لنا temponya di anu sedikit, jangan terlalu kalem.
وشرنا نلنا منى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر. Cukup, cukup. Nah, sidik-sidik nanti sambung lagi. Ini baru pembukaan nih ibu-ibu saya. Relax karena ya ibu-ibu, bapak-bapak menyimak seperti ini kalau di dalam kitab Ihya namanya simak. Kalau ada gerak dikit-dikit ya itu namanya wisdom, ya, refleks yang bersumber dari keceriaan hati. Nah, tari sufi ini sebenarnya bukan tari, karena orang barat menyebut whirling dervish, darwis yang berputar, karena tidak ada gerak. Anteng, ini luapan gembira atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sanatnya begitu. Nah, Pak Bupati, kalau ada orang yang punya penyakit tergantung obat narkoba atau minuman keras, saya sembuhkan lewat ini, tari sufi ini. Malah-malah kalau sudah sembuh itu muternya bagus, soalnya kepalanya pernah fly. Cuman perbedaannya kalau narkoba dan minuman keras kesadarannya hilang, tapi kalau dibikin berzikir malah tumbuh kesadarannya. Perbedaannya itu. Ya ini. Jadi ini bagus tadi pernah itu minuman itu berarti. Ini anak pang Pak Yai. Anak pang yang akhirnya bisa kayak gitu. Sembuh. Sudah menikah, sudah punya anak, Masya Allah. Anak-anak pang selalu saya awe-awe, sini. Jangan singkur, jangan dibuang. Ayo ke sini, diruangkan. Ayo ikut banser, ayo ikut Ibnu IPPNU, ayo ikut Rijalul Ansor. Kejahatan itu Pak Bupati adalah kebaikan yang belum mendapat ruang. Jadi pemimpin itu harus cerdas untuk mencarikan ruang agar kejahatan itu pergi. Nah itu anak-anak itu, ibu-ibu itu ndak pulang, mau kencing dulu itu. Yuk saya tak baca syair, nanti ibu-ibu bapak-bapak yang jawab. Banser siap, nanti setelah ini ada banser bagiannya supaya bersiap berjajar di pinggir sini, memanjang gitu, karena ruangnya nggak ada. Ya, persiapan banser yang lain dipanggil ke sini, berjajar di balik pagar ini. Wal habibul ladzi, bisa nggak? Turja. Lah itu Maulayasa ya Rabbi bil Mustafa ya Arhamar Rahimin. Nanti ditambahi lagu kebangsaan dari yakin. Itu yang mengarang H. Mutahar, Habib Hussein Al-Mutahar. Pamannya Habib Umar Mutahar, Semarang. Yang dikarang apa saja? Dwi warna merah putih. Tambah lagi 17 Agustus. Itu ya H. Mutahar. Banyak karangan beliau itu. Itu jeritan para pahlawan yang anak milenial harus kembali mengenang dan diangkat ke permukaan Pak Bupati. Ini saya mulai di mana-mana. Hadronya siap? Ya ghaiban anna fa anta qarib in masani yadurru fa anta raqib. Ya Rasulullah, walau engkau telah tiada, namun di hati kami terasa dekat seperti ini. Manakala kami sedang dirundung duka, sebagaimana ada pandemi ini, banyak orang dipendemi karena mengenang deritamu
dalam izul Islam wal muslimin. Kami di negeri Nusantara ini, di negara Indonesia ini terasa kau temani. Vokalnya diam, yang melafalkan Bapak Ibu. Semoga ini makanan, minuman yang telah diberkahi selawat sejak tadi. Apa fadilahnya? 1000 kebaikan masuk dalam dirimu, 1000 penyakit lenyap dari dirimu, penyakit lahir, penyakit batin. Ayo bersama. Wal Habibul Ladzi Syafa. Semuanya ikut. Kedahimi Maula. Bika khairil halimi ya Rab. Si'al karami arhamar. Ya arhamar rahimin muslimin. Syukur bareng dari yakin. Akan karuniamu tanah air pusaka. Sembahkan mu Tuhan. Pukulan cepat. Yo Indonesia tanah air beta pusaka. Siar sejak Tiraling Andre di sana dibuat bunda tempat tua sampai diangkat mata Garuda
Garuda Pancasila. Nah. Rakyat adil, pribadi, ayo maju, maju, ayo maju, 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 maju terus dari Sabang sampai yang ndak bisa etok-etok mangap-mangap. Indonesia padamu menjunjung tanah airku Indonesia. NKRI Nusantara Pancasila Banser biasa di luar. Bagaimana tadi? Rijalul Ansar semakin di hati. Dua kali berkah berkah semakin di hati. Rijalul Ansar berkah berkah. Saya ambil alih dulu, agak geser ke sana. Maju satu langkah jalan. Ini miring, kalau bisa ambil posisi di sebelah sana. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Nah ini kalau pas seragam begini anu Pak Bupati kelihatan gagah, mungkin jenengan terkenang. Tapi kalau pas tidak seragam gini ya ngarit ke wedhus terus jualan bakso, mie ayam, apa? Becak. Ya. Jualan pentol, macul, tapi tidak apa-apa. Tapi satu saya ingatkan, Mbah Hashim menyatakan siapapun yang berkhidmah kepada NU, satu saya akui santriku dunia akhirat. Yang kedua saya doakan hidupnya barokah. Yang ketiga kalau mati saya doakan husnul khotimah. Tiga ini dipegang. Banser harus tahu Mbah Hashim dibekali Mbah Khalil Bangkalan gurunya. Sama-sama murid Mbah Ahmad Dahlan enggak, dikasih dua alat. Pertama tongkat komando, yang kedua tasbih. Karena dititipkan Mbah Situbondo, ya, Mbah Yai Situbondo, Mbah Hashim sowan datang ke Mbah Khalil. Dua alat ini apa maknanya? Mbah Khalil menyatakan, Hashim, tongkat komando ini aku wasiatkan temani Indonesia. Temani Indonesia. Maka NU sejak dulu sebelum merdeka atau setelah merdeka, NU tidak pernah berkhianat kepada bangsa dan negara. Malah-malah kalau negara dalam keadaan genting Pak Bupati, NU pasti turun gunung. Beserta siapa? Seluruh komponen bangsa. NU tak sendirian. Untuk mempertahankan apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bung Karno pernah ditanya oleh Bros Tito ketika ke Yugoslavia, apa yang kau tinggalkan untuk bangsamu setelah mati Bung Karno? Kamu dulu yang tanya. Bros Tito bilang, aku punya tentara kuat, bangsaku akan kekal. Ya, kalau kamu Bung Karno bilang, aku punya roh pemersatu bangsa, namanya Pancasila, simbolnya Garuda yang mencengkeram Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang aku wariskan. Yugoslavia 10 tahun berikutnya hilang negaranya. Indonesia walau melewati apapun suasana tetap berdiri kokoh sampai hari ini, aman sentosa. Oke. Yang kedua tasbih. Hashim, tasbih ini jaga persatuan Indonesia. Pulau-pulau saling bersambung seperti sambungan tasbih aja. Berapa pulau? 17.000 Bu. Indonesia Aceh, dari Aceh ke Papua berapa panjangnya? Sama dengan penerbangan Jakarta Jeddah. Kelewati berapa negara? Tapi kita satu negara. Lautnya lebih luas dibanding daratan. Untuk itu batasannya nggak jelas. Ikannya dicuri orang.
jaya negeri kita itu. Cuman jangan sampai kita mau diobrak-abrik persatuannya. Oke? Ya, Banser semuanya siap, gerak. Nah, saya sudah ingatkan tadi, bisa kan bareng-bareng? Jomberareka, Jomberareka. Semuanya diem, simak sebentar. Dan kalau mau menyimak musik seperti ini, suasana ini, kata adiknya Imam Ghazali, karatnya otak akan rontok. Kapan otak itu karatan? Kalau kau bikin mikir benda melulu itu. Kalau ikut seperti ini, nanti pulang dari sini fresh, jernih akal nuranimu, dan sehat jasad jiwamu. Sudah siap? Ada yang komando atau cukup saya komando? Jadi 1, 2, 3, Jomberareka, Jomberareka. Yuk, 1, 2, 3, Jom. Jangan semele kete loh. Inilah cepat. Inilah. Stop, singkat aja. Yang kedua, hum sama. Hum salalalala hum hu ha. 4 kali. Ya, tak hitung. Siap-siap ambil nafas. Yuk, 1, 2, 3. Hum salalalala hum hu ha. Terus. Hu ha. 2, hum ha, 1 kali hum. Kompak, tunjukkan semangatmu. Ini ajaran aswajadu cita kita. Langsung Banser, Banser, Banser NU, Banser NU, cepat Banser. Cepat lagi Banser. Huha! Saya yel-yel NKRI. Sing muni Banser. NKRI. Pancasila. Aswaja. Nusantara. Banser. Biasa di luar ya, tepuk tangannya. Pak Bupati, ini komen aja, masyarakat yang seperti ini kalau di mana-mana kita tinggal ya istiqomah aja. Monggo tambah komen, ini bukan sambutan. Tadi sambutan, ini komen Pak ya. Terima kasih Pak Kiai, dan saya lihat Banser ini setelah tadi kita lihat gerakannya juga dan ruhnya, saya merasa bangga. Kalau Banser di Indonesia, di Banser ada di mana-mana, kami sebagai warga negara tidak ragu lagi. Indonesia tetap utuh karena ada Banser hadir. Maka saya ucapkan terima kasih, dan Banser tetap dijaga keutuhannya dan harus sehat dan harus bisa menjaga NKRI. Terima kasih. Saya tadi pagi membaca sebuah konten YouTube. NU dari sisi kekompakan beserta komponen bangsa
PKI salah perhitungan, tidak melihat kekuatan musuh katanya. Aduh, habis riwayat kamu. Ya, jangan diulang lagi. Semuanya akan kita akui sebagai keluarga, the big family of Indonesia. Siap, gerak, bubar, jalan. Tepuk tangan untuk mereka. Oh, masih lama, baru jam 11 lewat 10 menit. Semestinya kalau musim pandemi, Pak Bupati, itu jam 11 selesai. Pak Bupati masih kuat. Tapi tanpa menghalangi loh Pak Bupati, karena kesibukan yang banyak gitu. Kalau pamit dulu nggak apa-apa, tapi ninggali ya. Ninggali pesan supaya anak muda seperti Rijalul Ansor, tepuk tangan ini. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, kenapa saya mengurai tentang rindu, tentang cinta? Karena ikut Rasulullah tuh asik. Ikut Rasulullah apa? Asik. Dari bangun tidur sampai kembali tidur dituntun indah. Dari muda sampai sepuh tawajuh indah. Di Amerika orang muda itu hedonis, tua-tua nggak ada kekayaan budaya seperti kita. Akhirnya merasa kesepian. Penyakit di sana namanya lonely crowd, lara kesepian. Banyak orang minta suntik mati sama dokter, namanya suntik eutanasia, membayar. Saya tahu sendiri itu di Amerika ketika saya melihat TV itu. Enggak ke sana Pak Bupati, biayane sopo. Melihat di TV, ternyata banyak yang minta suntik apa? Mati. Di Timur Tengah sebenarnya asal ajaran Islam, karena hanya tidak bisa rukun, generasi tidak bisa seperti ini Pak Bupati, tidak bisa. Tidak aman soalnya, terkoyak terus. Tidak untuk Indonesia. Diteliti oleh Pak ahli sosiologi yang punya aset terbanyak anak muda di seluruh dunia, yang paling kaya adalah Indonesia, usia muda seperti ini. Dan ini nanti akan memenuhi dunia katanya. Singapura hamil takut, akhirnya pemerintah ngumumke siapa yang mau hamil persalinannya dibiayai negara. Banyak yang nggak suka, paling memelihara binatang. Di Amerika malah nggak binatang, melenceng lagi, laki-laki seneng laki-laki, perempuan seneng perempuan, lahir penyakit AIDS. Semakin dilanggar, semakin mereka menerima imbasnya. Indonesia, agama dipegang teguh dan secara sosial hidupnya damai seperti yang kita nikmati ini. Tinggal apa? Istiqomah. Yang saya sebut tadi ikut Rasulullah itu apa? Asyik. Kenapa kok asyik? Salatu wassalamu alaik sebelum subuh. Nah, Allahu Akbar subuh, ngeliwat, nyuci, asa-asa umba-umba, siang hayalas salam, seperti yang diterangkan Pak Aziz tadi. Sore, malam begini, ya Allah belum ngantuk juga, ada pengajian, nanti tidur lagi, dek, sesok bangun begitu lagi, sudah tinggal istiqomah, ngono terus, selalu begitu, nanti akan mati sendiri-sendiri ya. Nggak usah patenan, nggak usah saling membunuh. Maka itu ditulis oleh para pujangga kita, ikut Rasulullah itu asyik. Terus dikisahkan, disyairkan, ya asyikul Mustafa. Kok enggak denger kamu? Ya asyikul Mustafa gitu kok. Lola itu bahasa Inggrisnya this is man of pekok. Ya asyikul Mustafa. Penari sufi lagi. Gantian. Sifa.
قد راق كاس الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد راق كاس الصفا. Oh ya, ini ada sambil menggelar sorban untuk donasi apa ini? Pembangunan masjid. Monggo sambil keliling. يا عاشق المصطفى أبشر بليل المنى
Bupati, teman-teman Tari Sufi Cirebon, saya hubungi belum bisa, ada 2 sebenarnya sebagai bibit, nanti akan saya kembangkan, saya akan latih di sini di berbagai kemungkinan yang ada, yang minat bisa. Dan ini Tari Sufi se-Indonesia ada 5.000 Pak Bupati, anak-anak muda semua, dan itu nanti akan saya didik hidup mandiri dan berwawasan kebangsaan, sehingga ada tenur baju sufi namanya merah putih tadi, pecinya merah, pakaiannya putih. Ini terakhir sebelum saya tutup, nanti bapak-bapak, Pak Yai ndak usah ikut, saya akan minta Bapak Ibu aja yang gerak. Ini contoh ini, selalu saya sampaikan di berbagai tempat. Coba adik kecil ya, segini. Kenapa Kiai disebut peneliti Jepang? Untungnya Indonesia tuh ada Kiai yang punya wadah seperti ini untuk menampung anak-anak sehingga selamat. Ini yang komen malah peneliti Jepang. Jujune, itu untungnya ada Kiai. Seandainya tidak ada ini, Indonesia sudah rusak kemarin-kemarin karena pengaruh global. Ini contoh, ini ibarat perahu dan Rasulullah menyebut dirinya apa? Wasafinulin najati idza khifta min tufani kulli adza fanju fiha la takunu kadza wa tasim billahi wasta'ini. Kiai sebagai perpanjangan dari Nabi, coba tanganmu begini. Nah, ini daratan tapi kedalamannya melebihi laut karena sejarah telah banyak yang tenggelam. Nabi tidak tega kamu tenggelam. Suka atau duka, imanmu harus kuat. Iman dari imun, amin. Coba kamu begini memberi sinyal ibarat di tengah gelombang. Di mana gelombangnya, Dek? Di hatimu. Apa wujudnya? Suka dan duka dalam melodi hidupmu. Masya Allah. Lah, coba begini. Lah terus Kiai mengambil tanganmu melalui pasrah orang tua, diambil, dinaikkan ke perahu Rasulullah, namanya lembaga majelis yang positif. Kamu yo. Nah ini aman tuh billah. Ya, oke. Nah, adik-adik, ini contoh dan semoga liputan saya di Kiai Budi Channel atau channel yang lain memberi inspirasi. Ya, Plumbon menjadi inspirasi bagi Indonesia. Dapat dicontoh seperti ini. Monggo turun. Yuk diangkat ya Imam Rusli. Bapak-bapak enggak usah ya. Biar yang sananya. Yuk saya tak turun menyambangi ini anak-anak. Yuk diangkat lagi seperti tadi gerakannya. Ya Imam Rusli ya sanati. Maknanya apa? Hai imamnya para rasul, hai sandaran hati, sanat ya. Setelah Allah engkaulah sandaran hatiku, dunia akhiratku supaya aku tak tenggelam. Ya Rasul khud biyadi, ambillah tanganku itu tadi. Ambillah tangan. Yuk semuanya diangkat Pak Bu. Entah yang di belakang sana juga saya doakan semoga hidupmu diambil tanganmu oleh Rasulullah. Dunia akhiratmu akan selamat. Yuk diangkat tinggi bareng saya. Seperti tadi. Yuk ya Imam Rusli. Ya Imam Rusli ya sanadi anta babu'ai wa jawadi habitunya. Ayo mondok, ayo ngaji, ayo bersatu, ayo damai. Angkat tinggi. Allahumma shalli ala Muhammad.
fi dunya ya. ففي دنيا آخرتي الله الله خذ بيدي خذ بيدي يا حبيبي يا إمام صلوا على النبي I love you Pak Yai Imran Rosadi. I love you semua pengurus PCNU juga MBC. Satu lagi. Allah Allah hey mon wadim mu'tamadi ya habibi. Luar biasa ini Hadro. Lambaian tangan ini Pak Yai, inspirasi dari saya layat Gus Dur. Jadi sini pegang BB, sini begini terus jam-jaman ibu-ibu. Padahal yang datang baru pejabat dikira hanya Gus Dur. Bukan, gini lagi. Berapa orang yang lihat? Kalau saya amati 100 ribuan orang. Sampai penjual minuman habis semua, orang banyak yang minum air sungai di depan pondok Tebu Ireng. Sungai, turun ke sungai saking hausnya. Penjual minuman habis juga. 100, jam-jaman begini terus. Lantas saya petik, saya gelontorkan di masyarakat ini. Berhai-hai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Matur nuwun Pak Bupati, wah tepuk tangan untuk beliau menunggu kita sampai selesai. Ya, kita cukupkan di sini. Nanti kapan-kapan kita berjumpa kembali. Di mana tempat nanti Kang Makmun bisa kontak kami. Lama tak jumpa Kang Makmun. Nanti saya juga mau mampir sebentar ke rumahnya Kang Makmun. Matur nuwun Pak Yai semuanya ini nunggu anak-anak. Ya, semoga anak-anak ini akan menjadi penerus yang indah di negeri Indonesia. Monggo dongane Pak Yai sepuh siapa nih Pak Aziz? Pak Yai Satori yang sepuh. Kerjanipun mboten. Allah mboten. Matur nuwun. Sekian dan sampai jumpa. Jangan lupa ini like, comment, share dan subscribe ke Kiai Budi Channel. Ini subscribe uang dari Google saya buat membelikan baju tenur sufi anak-anak seperti itu. Jadi kalau Anda subscribe berarti membelikan baju tenur buat tari sufi yang 5.000 di Indonesia. Sekian, see you tomorrow. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina syafina kalimah dukhina maulana Muhammad wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala wa ashabi rasul ajma'in. Alhamdulillah alamin. Hamdan zakirin, hamdan amin wa syakirin. Hamdan ya bina'am wa ibadah ya rabbana Allahumma salli ala Muhammad bil qulub wa dawaiha wa abadha wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma afi umat Sayyidina Muhammad, Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma farid an umat Sayyidina Muhammad fadan adlan ya arhamar rahimin. Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ihfaz umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li umat Sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin.
Allahumma ij'al wa asil taqabbal sawaba ma qara'na wa ma saddaqna adzal masjid hadiyatan lana rawahi jami' abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa ikhwanina wa ajdadina jaddadina masyayikhina ustadina wa alimina wa dhabil huquq wajib alaina wa li jami' man awsana wa saqama qaladan ilm qubur minal muslimin wa ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Amin Ya, Budi Harjo. selamat berpisah. Damai di hati rukun keluarga. Damai Cirebon, damai Indonesia. Nanti biar ditutup dulu, baru ditambahi sholawat ini Mbak Umi, Mbak Nuri. Kue leren ya istirahat. Yang telah menyampaikan Mauidhoh Hasanah. Semoga apa yang disampaikan dapat berkah dan manfaat bagi kita semua. Para hadirin hadirat yang berbahagia, acara demi acara telah kita lalui bersama dengan baik dan lancar. Kami harap kerelaan tanpa kebencian apabila terdapat kesalahan dalam kata maupun kekurangan dalam acara. Karena kami mengetahui di sini hanya sosok insan yang berlumur keluputan dan kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami selaku pembawa acara pamit undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.